Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my trip, my holiday. Semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Miss Amina dengan NIM 2303411. Saya Kurnia Bermantondang dengan NIM 2303410. Saya Anggi Marita Syotang dengan NIM 2303480. Saya Fatika Nadratu Azhara dengan NIM 230340007. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video mengenai siklus air guna memenuhi tugas mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noviendri Sudiar, MSI. Selamat menyaksikan. Dadah! Air merupakan zat yang setiap hari kita temui. Ternyata ia menyimpan perjalanan yang luar biasa. Air tak pernah diam, selalu berpindah, berubah bentuk, dan kembali lagi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perjalanan setetes air, mulai dari ia menguap, naik ke langit, membentuk awan, kemudian turun sebagai hujan, meresap ke tanah, kemudian dia mengalir di permukaan dan kembali ke laut. Inilah yang dinamakan dengan siklus air, sebuah perjalanan tanpa akhir yang menjaga keseimbangan bumi kita. Perjalanan dari siklus air ini dimulai dari evaporasi. Matahari menjadi tokoh utamanya. Ketika matahari itu memanaskan suatu permukaan air, baik itu berasal dari sungai, danau, atau bahkan dari tanah yang basah, itu membuat molekul-molekul airnya menyerap dari energi matahari itu sendiri. Molekul-molekul ini dapat bergerak lebih cepat, dan jika energi kinetiknya itu meningkat, maka molekul-molekul ini dapat berubah jadi uap air. Dan inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan, yang mana perubahan wujud zat cair menjadi gas. Proses ini menjadi lebih kuat di wilayah tropis karena intensitas matahari yang tinggi. Tanpa kita sadari, uap air itu mulai naik ke langit, membawa air dari bumi menuju atmosfer. Inilah langkah pertama yang sangat penting, pendorong utama terjadinya awan, hujan, dan seluruh perjalanan air dalam siklus hidrologi. Selanjutnya adalah transpirasi, di mana yang kita ketahui transpirasi adalah pelepasan uap air dari tumbuhan ke udara. Nah, pada transpirasi ini air diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dibawa oleh batang dan daun. Setelah itu dilepaskan melalui pori-pori kecil atau stomata ke udara. Transpirasi juga mendukung dalam pergerakan air dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan, seperti batang dan daun. Tanpa transpirasi, sirkulasi air dalam tumbuhan tidak akan berjalan lancar, dan siklus air di alam pun akan terganggu. Walaupun terlihat sederhana, transpirasi memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan air di lingkungan. Selanjutnya kondensasi, di mana kondensasi ini berpengaruh penting pada siklus air. Ketika air di permukaan bumi seperti laut, danau, dan pantai terkena sinar matahari, dia akan menguap dan sampai ke atmosfer. Kondensasi terjadi ketika udara yang mengandung uap air naik ke atmosfer serta mengalami pendinginan. Saat suhu turun, uap air tidak bisa lagi bertahan dalam bentuk gas, kemudian berubah menjadi cair berbentuk tetesan air kecil. Tetesan air ini berkumpul di sekitar partikel kecil di udara seperti debu atau asap, lalu membentuk awan. Semakin banyak uap air yang mengembun, awan akan tumbuh semakin besar dan tebal.
adalah bagian penting dari siklus air, di mana air dari atmosfer jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau seperti hujan dan gerimis, dan dalam bentuk padat seperti hujan es, hujan beku, dan salju. Nah, ini terjadi ketika uap air di udara mengembun dan menjadi cukup berat untuk melawan gaya angkat di udara, sehingga jatuh kembali ke permukaan bumi. Curah hujan tidak hanya menyuplai air bagi makhluk hidup, tetapi juga membantu mengalirkan air kembali ke sungai, danau, dan laut. Dari sinilah air akan menguap kembali, kemudian akan melanjutkan siklus air secara terus-menerus. Limpasan atau runoff adalah aliran air di permukaan tanah yang terjadi ketika curah hujan yang sangat tinggi melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Air yang tidak dapat diresap oleh tanah akan mengalir menuju sungai, danau, atau laut. Limpasan dapat membawa sedimen, polutan, dan nutrisi, serta berperan penting dalam erosi dan pembentangan. Ketika air limpasan memasuki sungai, volume dan kecepatan aliran sungai bisa meningkat, terutama jika hujan yang terjadi sangat deras. Air ini terus mengalir mengikuti arah aliran sungai dari hulu ke hilir. Di daerah hilir, terutama di dekat muara sungai, air akan bermuara di wilayah pesisir atau pantai, kemudian masuk ke laut. Selanjutnya, infiltrasi. Infiltrasi sendiri merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Air yang telah mencapai permukaan bumi melalui curah hujan, kemudian akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori dan celah-celah dari tanah. Infiltrasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada jenis tanah, vegetasi, kemudian tingkat kejenuhan air. Selanjutnya, air yang masuk ke dalam tanah akan menjadi suatu hal yang penting untuk keseimbangan ekosistem di muka bumi. Air yang masuk ke dalam tanah akan disimpan sebagai air tanah dan digunakan oleh tumbuhan, atau bisa mengalir menuju sumber air bawah tanah seperti sumur dan mata air. Infiltrasi penting dalam siklus air karena membantu mengisi cadangan air di dalam tanah, serta menjaga kelembapan tanah dan dapat mencegah banjir serta erosi. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa siklus air merupakan suatu proses yang sangat luar biasa dan berkelanjutan. Dimulai dari curah hujan yang mengujarkan bumi, evaporasi yang mengangkat air ke angkasa, infiltrasi yang menghidupi tanah, limpasan yang mengaliri air ke berbagai tempat, hingga transpirasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Semua memiliki peran penting. Siklus ini memastikan air selalu tersedia bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan air sebagai anugerah yang tak ternilai. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.